tapak tangan. Ini ada ilmunya dan ilmunya bersanad, ya. Masalah begini aja kalau benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai sholat. Ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku pastikan, kata Allah, jumlah bilangan bulan dalam setahun itu sejak mulai dicipta langit dan bumi ditetapkan setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu maka ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan Hurum. Bulan Hurum ini ditafsir nanti di hadis Nabi SAW disebutkan dengan tadata mutawaliyat. Urutannya 3 berurutan secara langsung. Dzulqa'dah atau juga disebut dengan Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan antara yang ke-6 Jumada al-Akhirah dan Sya'ban yang ke-8. Jadi ada 4 bulan yang istimewa disebut bulan Hurum. Ada haram, ada Muharram, ada Al-Muharram, ada Muhrim, ada Mahram, ada Hurum. Apa bedanya itu? Muharram, segala yang diharamkan. Zina, muharram. Mabuk, muharram. Korupsi, muharram. Menipu, muharram. Segala yang diharamkan disebut apa? Muharram. Jamaknya muharramat. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang mengenakan satu pakaian, yang dengan pakaian itu dia berkomitmen pada dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang, itu disebut dengan muhrim. Pakaiannya disebut dengan ihram. Karena itu ketika seseorang mengenakan pakaian ihram, baik untuk umrah ataupun haji, kita bermohon pada Allah semoga yang berhaji tahun ini siapapun dimudahkan dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum berangkat disegerakan insya Allah, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, ya. Ketika dikenakan pakaian ihram itu, maka dia berkomitmen untuk melatih diri meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah berniat, baik itu umrah ataupun kemudian haji, dan dikenakan pakaian ihram di tempat miqat itu, maka pada saat itu dengan dikenakannya pakaian itu sudah kita dilarang, diharamkan mengerjakan hal-hal yang dibatasi oleh tuntunan syariat. Berlatih. Nanti aura dari latihan itu dibawa ketika pulang ke tempat masing-masing. Seakan-akan setiap pakaian yang dikenakan itu ya pakaian ihram. Ya. Karena itu di Al-Quran nanti pakaian ini disebut dengan libasut taqwa. Diserap ke dalam bahasa lokal dengan baju koko. Ya, dipakaikan di bawah dengan sarung. Sarung itu asalnya dari kata syara'an, sarungan. Jadi orang yang atasnya baju koko, maka diliput dia dengan pakaian syariat. Karena itu kalau sudah pakai baju koko, nggak ada kan orang ke diskotik pakai baju koko. Nggak ada kan? Koruptor nggak mungkin mau korupsi pakai baju koko. Karena kenapa? Kadang-kadang simbol itu penting untuk menjaga karakter. Ada orang ke sawah pakai dasi, pakai jas. Kalau mau ngontrol mungkin, tapi kalau mau macul kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, karena itu kadang-kadang apa yang kita kenakan dalam keseharian itu menjadi penting untuk menjaga karakter yang melekat pada kepribadian. Itu maksudnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang akan mendorong kita kepada kebaikan.
Nanti takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Quran. Turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Dan itu yang melatih kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nanti latihannya dibagi dua. Dari 240 ini bentuknya dua. Latihan meningkatkan kebaikan atau latihan meninggalkan keburukan. Karena di dunia ini semua tercipta berpasangan. Semua. Ya, desainnya begitu. Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat ke-49. Paling kiri agak ke tengah sedikit ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua segala hal kata Allah, aku ciptakan dengan berpasangan supaya kalian menyadari hanya aku yang tidak punya pasangan. Segala yang tunggal satu dalam bahasa Indonesia disebut dengan esa. Kalau dia betul-betul tunggal, tidak menyebar lagi, tidak bercabang, maka disebut dengan Maha Esa. Maka sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab, satu yang tidak bercabang lagi disebut Ahad. Ada Wahid, ada Ahad. Kalau sudah Ahad, itu nggak butuh sifat. Karena Ahad itu satu-satunya, nggak ada dua. Karena itu ketika disebutkan sifat kepada Allah menggunakan ahad artinya mutlak tunggal. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau wahid harus pakai sifat. Karena itu kalau ditemukan kata wahid ada sifatnya menyifati sebelumnya yaitu ilah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Nah, latihan mengerjakan yang baik, kebaikan yang dipraktekkan itu ma'ruf namanya. Meninggalkan segala yang tidak disenangi oleh Allah, yang buruknya itu, baik lawannya apa? Buruk, kan berpasangan. Malam lawannya apa? Siang. Laki-laki lawannya apa? Awas ya, laki-laki lawannya perempuan. Jantan lawannya betina. Putik lawannya benang sari. Semua ada pasangannya. Nah, baik lawannya buruk. Soleh lawannya salah. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka pasangan ini harus disatukan dalam diri kita. Imma mengerjakan yang baik dilatih, atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Meninggalkan yang dilarang itu, yang diingkari oleh hati kita. Di hati ini, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Di dalam kolbun ada jiwa, namanya nafsun. Dalam nafsun itu adalah ruhun. Di nafas itu ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di nafas itu nanti ada potensi mengeluarkan perbuatan buruk namanya su. Nanti yang mendorongnya fujur. Ya, fujur mendorong nafas mengeluarkan su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Ini bukan ilmu utak-atik. Ya, ini ilmu Quran. Mana dalilnya? Quran surah ke-12, Yusuf. Di ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'amma'um bisu. Nafas ketemu su. Disingkat jadi nafsu. Siapa yang mendorong itu? Setan. Dari mana taunya? An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika setan dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah beri saya kesempatan untuk menggoda nafsu manusia. Nafasnya, fujur manusia supaya keluar su dari situ. Maka dia masuk lewat pintu besar, gate besar. Dari hati. Hati tadi bahasa Arabnya apa? Qalbun. Pintu besarnya disebut dengan sodrun. Karena itu dalam sholat, tangan kita itu memegang di sodrun. Ala sodrihi. Jadi bertakbir Allahu Akbar. Ya. Nah ini. Contoh. Halo. Kelihatan? Baik. Perlihatkan sini ya. Sini mas. Baik. Coba lihat tangannya. Gini. Pegang. Baik. Ini diangkat ya. Telapak tangan. Ini ada ilmunya. Dan ilmunya bersanad. Ya.
Dari Quran, dari hadis, dari riwayat sampai ke kitab-kitab. Banyak ini kitabnya juga. Jadi ketika mengangkat begini, ya, ini telapak tangan ya, ini pelan-pelan saja. Ini tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Terlepas begini saja terurai. Ini nanti ada maknanya pelan-pelan. Diangkatnya bisa sini sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Hadis Muslim nomor hadis 397 di sini. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, sanadnya bersambung ke sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ada juga yang di sini riwayat An-Nasa'i. Naik sedikit mendekat ke daun telinga di sini. Ya, ada dua di sini dengan di sini. Pelan-pelan. Begitu bertakbir seperti ini, kemudian fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian meletakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri begini. Satu, cara pertama. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini, ya. Jadi begitu bertakbir seperti ini langsung. Dan tidak usah diukur ya. Allah. Bisa geser sedikit ya. Di sini, sa'id sedikit ke sini. Jadi di sini, di sini, di sini. Bisa digenggam seperti ini. Tapi setelah begini diletakkannya di mana? Di sodrun. Ada riwayat batnun tapi dhaif sifatnya. Ya, dhaif, disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib tapi sangat lemah sekali riwayatnya. Letakkan di sodrun. Sodrun itu ini, ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut dengan sodrun. Ini di sini sodrun ini. Kenapa kita pegang ini? Ini ada hikmahnya. Ya, hikmah besarnya adalah memberikan kesan kepada kita untuk menjaga satu bagian yang terletak di dalam sodrun. Dalam sodrun itu ada apa? Ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi. Allah. Kalau ngaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6 itu kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, sampai ke kalimat ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dalam diri manusia ada generator kehidupan. Kalau dia baik, maka baik semua bagian tubuhnya. Kalau jelek, maka jelek semua bagian tubuhnya. Apa itu? Itulah kalbu. Jadi kalau isi hatinya kotoran, keluar ke mulut, yang keluar dari mulut itu kotoran. Ya. Jadi keluarnya yang kotor-kotor saja. Tapi kalau isinya baik, yang keluar kosakata kebaikan. Kalau ini kotor di dalam, tembus ke mata, yang dilihat yang jelek-jelek. Jadi ketika isinya kotoran, mata pun terbiasa menatap yang kotor. Kalau sudah menatap yang kotor, yang baik itu jadi anti nantinya. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi yang menentukan kolbunya. Setan berusaha mengorganisir, memberikan dorongan, supaya bagian hati ini selalu memerintahkan kepada yang buruk lewat sifat fujur. Maka masuklah lewat gerbang besar yang disebut dengan sodrun. Jama' dari sodrun disebut dengan sudurun. Masuknya halus sekali. Kayak air kalau kena karpet kadang nggak sadar langsung basah kan? Ya? Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan was-was namanya. Was-was. Karena itu di surah paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. Surah ke-114, surah An-Nas kan? Ya termasuk surah juga favorit bagi yang pegang mic ini. Ini An-Nas, ini Al-Baqarah. Alladzi yuwaswisu fi sudurik. Makanya kita pegang begini. Ini hikmahnya supaya dijaga ini. Sholat itu penuh dengan makna. Dari mulai berdiri sudah ada artinya. Dan Nabi itu diutus juga untuk mengajarkan hikmah. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi cara kita belajar fikih itu bukan hanya caranya, maknanya, tapi juga hikmahnya. Jadi kita kalau diminta sholat itu, perhatikan caranya bagaimana takbir yang benar, ikuti. Gak bisa sembarangan. Akbar. Gak bisa. Ya, takbir yang betul. Apa yang dibaca? Bacaannya. Apa maknanya itu semua? Apa hikmahnya? Itu ada maknanya. Kalau bisa dikerjakan itu, maka nanti dampaknya mendorong pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj,
atau perut dan akal. Perut dan akal ya itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Maka kalau sholatnya benar, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu banyak sekali hikmahnya. Masalah begini aja kalau benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai sholat. Itu nanti rahasianya ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 114. Surah ini turun, asalnya sholat itu belum bersedekat begini. Asalnya begini, irsal. Betul tidak? Tidak. Alhamdulillah. Sudah turun tuh ke An-Nas lagi. Ya, asalnya begini. Jadi riwayat-riwayat asal yang pertama takbirnya Allahu Akbar begini. Tapi jangan diduga semua yang begini Syiah, tidak. Ini riwayat asalnya. Nanti bisa dilihat apakah Syiah atau bukan saat sujud atau bangkit dari sujud saat duduk di antara dua sujud. Itu kelihatan. Ya. Nah, yang begini itu riwayat asal. Biasanya di Maliki itu diterangkan. Kapan terjadinya kemudian ya dibimbing oleh Nabi, boleh begini, boleh bersedekap, saat ada seorang sahabat jujur telah berbuat salah, minta pencerahan kepada Nabi, minta dihukum. Jadi sahabat tuh begini cara berpikirnya, daripada saya dibuka kesalahan dan diviralkan pada seluruh penduduk langit dan bumi saat dihisab, sekarang kan lagi muncul viral, komen, like, and share. Nanti kalau sudah ke akhirat itu cuman viral saja, udah nggak bisa komen lagi tuh. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci, mau komen juga ya, diviralkan. Dan kalau sudah dibuka, sekecil apapun ditampakkan, yang tahu semua penduduk langit dan bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun keburukan dibuka. Ketika dibuka itu sahabat berpikir, saya nggak mau terbuka nanti. Lebih baik diselesaikan di dunia dibandingkan di akhirat dibuka. Di dunia selesai, cuma mengadu kepada Allah, yang tahu Allah, diampuni, selesai. Tapi di akhirat dibuka, orang dekat yang tidak tahu, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan ditunjukkan. Jadi semua akan tahu. Karena itu sahabat berpikir, daripada dibuka nanti lebih baik diakui sekarang. Datanglah pada Rasulullah konsultasi. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, hukum saya. Hukum saya. Tiba iqamah, sholat akan ditunaikan. Maka kemudian sholat ditunaikan, dalam sholat itulah turunlah Quran surah Hud, surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi ketika Anda sholat, itu disebut hasanat. Ketika sholatnya selesai ditunaikan, benar sholatnya, maka seketika menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan sepanjang bukan dosa besar yang harus ditaubati khusus. Maka setelah salam, orang itu datang lagi, ya Rasulullah saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, engkau langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bunyinya, as-salawatu ila as-salawat kafaratun lima bainahunna ma lam takudil kabair. Sholat satu ke sholat yang lainnya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis sepanjang bukan dosa besar yang ditobati secara khusus. Bisa kemudian.